Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari-hari ke depan, selain memberikan renungan-renungan lepas yang saya rencanakan setiap hari, kecuali hari Minggu, saya ingin menyampaikan beberapa topik khusus. Tentunya sudah pernah saya tuliskan di blog saya martianuswb.com, dan kali ini saya ingin menyampaikan seri topik berbuah. Tentu saja tidak selengkap di blog saya, mungkin bisa lebih lengkap ya, tapi paling tidak dalam satu video ini tidak terlalu panjang. Jadi mungkin tulisan yang di blog bisa satu artikel harus dipecah supaya tidak terlalu panjang. Langsung saja, seri berbuah itu ada beberapa tulisan di blog saya, dan tulisan pertama itu judulnya tentang Tuhan memberikan waktu, diambil dari Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7. Boleh dibuka Alkitabnya atau digawe masing-masing. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ada kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Jadi kebun anggur ini bukan kebun anggur yang ditanam sembarangan, ditinggalkan. Tidak, pemiliknya ini punya usaha yang kuat, punya usaha yang tekun gitu. Disebut menyangkul, membuang batu. Bahkan pokok anggurnya pun pokok anggur pilihan, ada menara jaga di sana. Tujuannya satu, supaya menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi dicatat hanya buah anggur yang asam. Ayat 3, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus terbuat untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ayat 4 mengatakan gini, apatah lagi, yang pernah belajar bahasa Indonesia di sekolah, apatah itu sebuah pertanyaan yang retoris. Artinya begini, dia sedang bertanya apakah, tetapi tidak memerlukan jawaban, retoris saja. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Ayat 5, maka sekarang aku memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Ngeri sekali ya. Tuhan itu, Kristus, menantikan buah yang baik dihasilkan dalam hidup kita. Sebagai pemilik kebun anggur, dia mengusahakan segala sesuatu supaya kita berbuah. Tentu saja Kristus mengharapkan buah yang manis. Tapi kalau kita tidak berbuah atau berbuah tidak sebagaimana diharapkan Tuhan, ngeri loh. Sampai dibilang gini, aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Seperti Tuhan berkata begini, no, stop, tidak ada lagi berkat, berhenti. Tidak ada gunanya diberkati karena tidak ada buah. Di ayat 7, buah itu berbicara tentang
tindakan, tentang kebajikan, karakter-karakter ilahi ini. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanaman kegemarannya. Kita ini kebun anggurnya, kita ini tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Tuhan menunggu buah yang manis, keadilan dan kebenaran. Itu kata kitab Yesaya. Tapi yang muncul kelaliman dan keonaran. Sekali lagi saya mengingatkan, di bagian ini, di hari ini begini, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan itu menantikan buah yang baik. Maka hasilkan buah yang baik. Karena kalau kita tidak berbuah, celaka hidup kita. Atau kalau kita berbuah tetapi buahnya masam, artinya kita berbuah tidak seperti yang dinantikan Tuhan. Ngeri hidup kita. Maka ayo kita mewujudkan harapan Tuhan, kerinduan Tuhan akan buah dalam hidup kita. Berbuah, dan berbuah. Saya tidak lupa mengingatkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, saling mencuci tangan. Kalau harus bekerja dalam ruangan, ingat durasinya, ingat ventilasi, ingat jarak. Kita bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua.